Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rafa Muhammad Naufal dari kelas 7B. Saya perwakilan dari SMP 3 Ciparai, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan buku yang telah saya baca dan saya akan mereview isi cover yang telah saya buat. Inilah buku yang telah saya baca selama 1 minggu ini, yang berjudul Kumpulan Cerita Rakyat Nusantara. Buku ini ditulis oleh Yudhistira Negara dan diterbitkan oleh dua media. Buku ini berjumlah 128 halaman. Alasan saya memilih buku ini karena saya suka mencari tahu dan menjelajahi kisah-kisah yang ada di Nusantara. Nah, dari buku ini saya mengambil satu judul yaitu Keong Mas untuk dijadikan review Isekao Fishbone yang telah saya buat. Dan inilah hasil review Isekao Fishbone yang telah saya buat. Lanjut ke cerita, pada zaman dahulu kala di kerajaan Panjalu, Kabupaten Daha, Jawa Timur yang dipimpin oleh Raja Kertamata. Raja Kertamata memiliki dua orang putri yang bernama Dewi Candrakirana dan Dewi Ajeng. Meskipun mereka memiliki paras yang begitu cantik, tetapi Dewi Candrakirana lah yang dicintai oleh rakyatnya. Hal itulah yang membuat Dewi Ajeng merasa iri dan dengki kepada Candrakirana. Pada suatu hari, Raja ingin menjodohkan Dewi Candrakirana dengan Raden Inuketapati dari kerajaan Kauripan. Mendengar hal itu, Dewi Candrakirana merasa iri dan dengki kepada kakaknya tersebut. Lalu, Dewi Ajeng mengutuk Candrakirana menjadi keong mas dengan bantuan penyihir. Lalu, dendamnya pun sudah terbalaskan. Candrakirana yang telah menjadi keong mas pun hanyut di sungai tanpa arah. Lalu ia ditangkap oleh jaring milik janda tua. Alangkah terkejutnya janda tua tersebut karena ia melihat keong berwarna emas yang bersinar. Lalu ia pulang ke rumahnya dan membawa keong mas tersebut ke rumahnya. Lalu ia menyimpan keong mas tersebut ke dalam tempayan. Keesokan harinya, janda tersebut ingin berkebun ke kebunnya. Lalu pada sore harinya ia pulang untuk memasak makan malam. Setelah sampai di rumahnya, ia terkejut karena sudah terhidang begitu banyak makanan yang ada di meja makan. Kejadian itu pun terus berulang-ulang sampai suatu ketika janda tersebut pulang lebih awal untuk mengetahui siapa yang sudah memasakkannya selama ini. Lalu ia mengendap-endap ke rumahnya dan ia kaget melihat sosok wanita cantik sedang memasak. Lalu Candrakirana pun menceritakan semua itu kepada janda tua tersebut. Singkat cerita, Raden Inuketapati mencari Dewi Candrakirana. Lalu ia berhenti ke suatu rumah, yaitu rumah janda tersebut. Alangkah terkejutnya ia melihat Candrakirana yang selama ini tinggal di rumah janda tersebut. Lalu Dewi Candrakirana pulang Lalu Dewi Candrakirana pulang ke kerajaan Panjalu bersama Raden Inuketapati. Lalu ia menceritakan semuanya kepada raja. Lalu Dewi Ajeng pun diusir oleh raja tersebut. Hikmah dan pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah janganlah mempunyai sifat iri dengki seperti Dewi Ajeng dan selalulah sabar dan baik seperti Candrakirana dan janganlah pantang menyerah seperti Raden Inuketapati. Maaf, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lexam 2023, bedas, bedas, bedas.